Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Market review kita hari ini kita Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya. Oke, saya mengupdate aja ya teman-teman kalau misalnya mengira hari ini naik berapa persen ya? Sebentar, ini dari ya ini kemana persenan saya? Sebentar, 109. Kemana persenan saya? Ini soalnya saya habis saya kutak-atik buat itu, buat e-course ya. Tapi udah oke lah ya. Tapi teman-teman lihat ya, hari ini kita berapa persen ya naiknya ya? Soalnya ini nggak kelihatan nih berapa persen. Ya pakai ini aja. Ya kurang lebih 1 sampai 1,5% lah ya untuk hari ini. Nah ini bukan berarti dia udah, oh ini udah balik lagi nih semua likuiditas segala macam enggak ya. Ini ya paling kalau misalnya dia akan balik ya ini mungkin akan jadi em, apa ya, retest ya, retest. Cuman dia tertahan aja. Ya yang kita mau jaga itu adalah jangan sampai tembus 6.500. Karena dia ke tembus 6.500 berarti kan sasarannya adalah ke sekitar 6.000 ya. Nah, tembus apa enggak? Kelihatannya kalau keadaan sekarang ya mungkin saja akan tembus ya. Cuman kalau nanti dia ada pantulan, kayak hari ini teman-teman lihat ya, pantulan hari ini ya masih masih cukup inilah, masih cukup oke membuat ya saham-saham yang kita ikutin. Contoh misalnya teman-teman kalau misalnya masih ikut DKFT, itu masih masih bertahan ya, masih bertahan di daerah atas nih. Ya, kita cuma tinggal menunggu laporan keuangannya aja. Laporan keuangan keluar juga mungkin kita udah mulai keluar juga kali ya. Kayak DKFT, kemudian habis itu kita lihat TAPG juga sudah mulai. Nah, bicara mengenai TAPG, kenapa kenapa kok apa kita masih di sini gitu ya, sedangkan apa dia udah turun terus gitu kan. Ya, nah ini pertama teman-teman mungkin kita kalau kita lihat kan kita maunya sebentar saya ke line chat aja biar gampang. Pertama adalah kita tahu bahwa dia udah selesai turun. Ini kan adalah sinyal pertama kita lah ya. Sinyal pertama kita mengatakan bahwa dia sudah kelar ya. Jadi ini adalah retest untuk perjalanan mungkin nanti akan naik lagi dan lain sebagainya. Nah, TAPG itu juga sama. Yang kita price ini tuh apa sih? Yang kita sedang lihat ke depan itu apa sih? Pertama itu adalah laporan keuangannya. Sama kayak DKFT ya. Kita lihat laporan keuangannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tahu ya si Pak Prabowo ini lagi beres-beres ya. Nggak tahu ketularan US atau US yang ketularan kita ya. Atau memang kita nggak punya uang lagi. Jadi ada efisiensi anggaran itu yang begitu luar biasa. Kata Bu Sri Mulyani, kita sampai memotong anggaran sampai 300 triliun. Ya, 300 triliun. Buat teman-teman mungkin ya 300 triliun ya oke lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman ikutin yang kemarin kita sempat ngitung bagaimana dampak pemilu, anggaran pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah dilaporkan kemarin, kita tahu bahwa 70 triliun aja menggerakkan 0,8. 300 triliun kalau dikurangin, kira-kira berkurang berapa itu pertumbuhan ekonomi? Memang tidak langsung 300 triliun kemudian kita langsung bagi 70 gitu ya. Itu mungkin akan dapat sekitar 3,5 kalinya. Jadi mungkin akan turun sekitar 3,5% tidak ya. Karena dia memang melakukan pemotongan anggaran, tetapi ada anggaran-anggaran yang ditingkatkan. Ya kita lihat memang ada kayak makan bergizi gratis itu 70 mau dinaikin jadi sampai 100 ya. Jadi artinya kalau 70 sampai 100 ya mungkin naiknya sekitar 1%. Jadi kalau 300 triliun itu turunnya 3,5%, ya ini ada tambahan 100 triliun ya berarti masih ada kenaikan mungkin 2,5%. Jadi kalau hitungan kasar kita ya, hitungan kasar kita apa yang dilihat oleh oleh market itu adalah ini kalau lu potong 300 triliun, kemudian habis itu apa gedung-gedung BUMN kayak itu langsung gelap segala macam kan. Kalau efisiensi oke, tetapi begitu likuiditas yang ada yang harusnya ada di pasar itu berkurang, nah ekspektasi pasar untuk pertumbuhan ekonomi ya tentu akan jauh ya. Ya, kalau hitungan sekarang aja 300 triliun itu akan mengakibatkan mungkin menguap
pertumbuhan ekonomi sekitar 3% ya. Nah, ketambahan 100 triliun ya mungkin ya tinggal sekitar 2 persenan sampai 1,5%. Jadi bisa jadi nih ekonomi tidak akan tumbuh nih di atas 5% lagi nih. Ya bisa bisa tinggal 4%-an. Memang ini baru Februari. Ya, dan memang ini baru kita bilang apa ya, anggaran-anggaran itu memang baru dipotong. Kan kita belum tahu ya pelaksanaan di lapangannya. Nah, tapi market price in dulu ya, market memprice in dulu. Kalau ya udah ini akan diteruskan sampai akhir tahun. Kalau dia teruskan sampai akhir tahun, ya kan kita berarti sudah tahu bahwa ini pertumbuhan ekonomi mungkin tidak akan lebih dari 5%. Oke? Nah, karena itulah market memprice in dulu. Ingat ya, market discount everything kan. Jadi market memprice in dulu keadaan bisa jadi kita tidak tumbuh sekitar 5% lagi. Ya, jadi dia memprice in dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan dia turun terus, ya karena dia memprice in kan, dia memprice in. Nanti tinggal kita lihat nih, nanti Maret bagaimana, April bagaimana, kemudian sampai nanti mungkin sampai akhir tahun bagaimana kan, itu adalah konfirmasi data. Oke, ini adalah konfirmasi data. Jadi kalau misalnya konfirmasi data, berarti ya kita melihat nih, setelah anggarannya 300 triliun ini diefisiensikan, kita ngomong efisiensi lah ya, ya diefisiensikan, kira-kira anggaran mana yang ditambah? Kemudian anggaran mana yang digenjot? Ya, dan sehingga akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi kita tetap 5%. Ya itu yang sedang ditunggu datanya oleh pasar. Tapi sebelumnya ya pasar nggak mau mengambil risiko kan, keluar dulu ya memprice in dulu. Makanya namanya market discount everything. Oke? Itu satu. Nah, kalau teman-teman lihat ya efisiensi yang dijalankan begitu besar, maka ada tempat-tempat tertentu yang juga akan digenjot. Kira-kira apa? Ya salah satunya adalah yang kenapa saya masih tetap pegang si TAPG. Karena kita melihat bahwa TAPG ini kenapa? TAPG ini kan berhubungan dengan biodiesel kan. Biodiesel itu adalah salah satu yang harus digenjot oleh pemerintah dalam rangka mengurangi subsidi. Dalam rangka mengurangi subsidi karena ini kan nggak mungkin kalau lu mau potong lu mau apa kita bilang apa efisiensikan anggaran, oke lu potong anggaran untuk pergi ke luar negeri, keluar kota dan lain sebagainya ya. Itu lu potong oke. Nah, pemotongan yang lebih besar yang bisa dilakukan sekarang adalah swasembada energi itu. Ya kan? Swasembada energi itu makanya kenapa kita masih cukup pede dengan si CPO walaupun ya mungkin ya bergeraknya ya paling di situ-situ aja kan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita menyongsong laporan keuangan karena ini kelihatannya sudah pasti akan bagus kan TAPG kan. Lu tutup tahun itu udah pasti lebih bagus daripada tahun lalu maupun 2 tahun yang lalu TAPG. Jadi artinya walaupun oke lah kita mungkin tidak melihat sampai efek biodiesel itu kepada TAPG ya, tetapi setidaknya laporan keuangannya akan di-price in oleh market. Oke, masih ada itulah, masih ada gerakan sekali lah gitu ya. Teman-teman kalau misalnya dia sampai bergerak sampai ke atas itu kira-kira berapa ya? Ya masih ada 20% kan lumayan ya. Maksudnya di tengah market yang nggak jelas begini kan. Jadi kita ya sampai Maret ya semua akan memprice in untuk laporan keuangan. Demikian juga dengan DKFT sama ya. Cuman kalau misalnya untuk TAPG, saya masih membawa katalisnya si swasembada energi. Karena dia masih karena melakukan efisiensinya begitu ketatnya, otomatis ini yang subsidi itu juga pasti akan dicoba dipangkas. Memang pemangkasan subsidi itu tidak dengan serta-merta menaikkan harga kan, karena kalau menaikkan harga ya teman-teman tahu lah pasti gonjang-ganjingnya kenceng ya. Jadi itu resiko politik, resiko ekonomi itu kan terlalu besar kalau menaikkan harga solar ya. Jadi itu pasti tidak akan dilakukan. Nah, yang akan dilakukan adalah menggenjot ya, menggenjot ini dari sekarang B40 kan, itu akan benar-benar dilaksanakan B50 di 2026 ya ya di 2026. Jadi kita lihat ya tahun ini kemungkinan masih di B40 ya, tapi itu udah pasti akan lumayan digenjot. Kemudian B50 kelihatannya akan dilakukan juga di tahun depan sesuai target. Karena ini pemotongan anggaran sangat besar. Kita udah tahu bahwa 1 liter solar itu disubsidi Rp5.000. Ya, ini data ya. Satu liter solar itu disubsidi Rp5.000. Dan itu besar sekali. Dan kalau itu dipotong, maksudnya kalau itu sampai bisa
ya, dari apa namanya dari program biodiesel bisa dikurangin, itu bisa kurangin sepertiga sampai mungkin setengahnya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani sekarang. Itu tuh jelas besar. Nah, kedua, teman-teman lihat nggak kemarin yang soal tab, tabung gas 3 kilo. Ya, tabung gas 3 kilo itu juga sama kan? Ya, setiap liter tabung gas 3 kilo itu em, disubsidi sekilonya kalau nggak salah 12.000 ya. Ya, sekilonya itu 12.000, artinya 3 kilo itu pemerintah mensubsidi 36.000. Itu juga gede. Ya, dan kemudian kalau kita tahu bahwa si LPG ini itu ternyata adalah barang impor. Ya, barang impor. Padahal yang namanya natural gas kita kan begitu luar biasa banyak ya. Kok itu nggak dipakai? Ternyata itu berbeda. Natural gas sama LPG itu, kalau LPG itu berasal dari minyak bumi, natural gas ya itu gas ya, gas alam yang mungkin ya itu artinya berbeda lah ya. Kalau LPG itu diekstrak bareng sama si minyak ya. Nah, sedangkan gas alam ya gas alam. Karena itulah makanya pemerintah mulai menggenjot apa? Fasilitas pipa-pipa nisasi untuk sampai ke perumahan-perumahan segala macam. Karena ini mau digenjot agar apa? Agar ya masyarakat minimal mengurangi atau dia bisa mengurangi pemakaian gas LPG ini atau LNG untuk yang 3 kilo dan lain sebagainya. Jadi subsidi otomatis akan jauh lebih berkurang. Karena untuk natural gas dia melimpah, kita melimpah. Ya, kita melimpah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, pemerintah lagi asik banget dengan pemotongan anggaran. Nah, di daerah sini yang subsidi ini kelihatannya pasti akan tersentuh. Ya, pasti akan tersentuh. Karena itulah makanya yang kedua yang mungkin masih akan saya pegang itu adalah si Pegas. Ya, si Pegas. Ya, kalau secara teknikal kita gambar begini aja ya, teman-teman mungkin udah bisa lihat pergerakannya sebenarnya cuma tinggal eh, tunggu tembus doang ya. Tunggu tembus doang berapa 1.700. Tapi pergerakannya sebenarnya masih masih cukup bagus ya, masih terus bergerak naik ya walaupun ya mungkin ya karena kondisi marketnya seperti itu ya mau nggak mau teman-teman mungkin akan lihat ya pergerakannya minim-minim katalis seperti itu. Ya. Jadi ya ini adalah mungkin sedikit aja. Nah, sama paling ya kalau teman-teman nanya JPFA gimana? JPFA sama, kita menunggu laporan keuangan tok. Ya, nah kemudian ini kan sebentar lagi akan masuk bulan puasa, kemudian habis itu Lebaran kan. Q1-nya mungkin masih akan cukup ini ya, cukup bagus, tapi mungkin kita akan melihat penurunan pada pendapatannya mulai mulai akan terjadi ya. Kenapa? Karena yang kita tunggu itu adalah efek makan bergizi gratis itu ternyata tidak ada pada si JPFA. Bahkan hari ini mungkin hari ini apa kemarin gitu ya, Badan Gizi Nasional itu sudah berkata, sudah bersabda ya, sudah bersabda, dia mengatakan bahwa tidak ada kontrak sama sekali untuk susu dan dengan perusahaan manapun. Oke, jadi ya udah, berarti kan kita udah selesai tuh. Ya, bahkan katanya ya susu yang berhubungan dengan protein dan lain sebagainya, itu akan diganti dengan tahu tempe. Ya, tahu tempe. Oke, makanan nasional kita. Padahal itu adalah makanan import loh. Ya. Oke, nah ini adalah JPFA ini yang mau kita lihat adalah teman-teman kalau misalnya saya ini ya, ini kan sudah mulai membentuk namanya lorong harga ya. Jadi ya kita tahu bahwa ya ada peluang trennya itu akan sebentar berakhir. Ada peluang ya. Tapi selama dia masih mengikuti lorong ini, ya kita masih 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 cukup inilah, masih cukup pede untuk menghold dia sampai laporan keuangan keluar. Jadi artinya ya Februari Maret ini ya ini adalah apa waktu-waktu untuk ya siap-siap untuk trailing stop buat saham-saham yang katalisnya nggak ada ya. Katalisnya bukan nggak ada. Katalisnya ternyata tidak sewah yang kita bayangkan. Ya kayak misalnya ini makan bergizi gratis. Harusnya kan JPFA ini minimal ada lah, dapat lah ya. Kalau nggak nuggetnya ada susunya lah. Karena kita lihat di mana-mana waktu program awal itu ada susu kan. Ya, jadi itu gampang kan. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu adalah susu kan. Nah, dari Greenfield ya akhirnya berubah menjadi Milk Life ya.
Live With atau Milk Life ya punya si Jarum tuh. Nah, sampai akhirnya dibilang tidak ada kontrak apapun. Jadi udah susu udah selesai kan. Ya, susu udah selesai, kita masih berharap pada nuggetnya. Ya, nuggetnya kan adalah unsur daging kan di dalam makan bergizi gratis. Nugget pun kita tidak melihatnya. Ya, jadi akhirnya unsur protein itu katanya diganti dengan tahu dan tempe. Padahal tahu dan tempe kita tahu ya bahannya kan import punya ya. Ya, ya tapi ya udah itu yang terjadi ya kita ya tinggal memprice in itu saja. Ya kalau berarti nggak ada ya apa yang kita kita pengen itu ternyata tidak ada di situ ya sudah berarti kita ya pergi juga lah kita nggak akan berekspektasi bahwa pergerakannya akan besar-besar sekali. Nah, kenapa dia bergerak? Karena memang ada perbaikan pada laporan keuangan buat si JPFA-nya. Ya, oke? Oke, nah pertanyaan, kalau kita menghubungkan pemotongan anggaran dengan tabel Sam Banner, apakah ada kemungkinan 2025 ISG itu akan sideways? Ya, seperti yang kita udah bahas di hari Senin kemarin, kalau ini ya IHSG, teknikalnya IHSG dan kita bandingkan dengan fase distribusinya Wyckoff, karena kan IHSG itu kan sudah naik lumayan ya. Ya, ini teman-teman lihat ya. Kalau kita hubungkan dengan fase distribusinya Wyckoff, ya artinya ini 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 adalah fase yang kemungkinan besar itu akan menjadi fase distribusinya. Nah, kalau sampai dia breakdown dari 6.500, maka kita akan lihat itu adalah potensi untuk SOW, ya sign of weakness. Jadi ya kalau diakumulasi kan kita punya namanya SOS kan, ya jadi best setelah akumulasi kan. Nah, ini bisa jadi ini akan jadi best setelah distribusi ya. Nah, ini base-nya itu adalah antara 6.000 sampai 6.500. Nah, apakah kalau menurut si itu ya tabelnya Sam Banner, kita akan lihat bahwa akan ada koreksi terjadi itu di 2026. Nah, 2026 yang kita lihat selalu di pola-polanya si Sam Banner itu selalu terjadi di akhir. Ya, di akhir itu bisa jadi mulai Agustus ya dan ke atasnya. Karena apa peristiwa-peristiwa krisis, peristiwa-peristiwa koreksi itu sering terjadi pada bulan-bulan ya setelah Agustus, setelah Juli ya. Mungkin karena setelah rilis ini ya, laporan keuangan kemudian habis itu ternyata sangat mengecewakan dan akhirnya market keluar dari semua likuiditas. Mungkin seperti itu ya. Jadi artinya 2026 Juni ke atas itu ya siap-siap aja. Apalagi kalau teknikalnya mensupport itu, ya mensupport keadaan itu. Ini kayak misalnya contoh IHSG. Ya ISG ini kalau lihat begini kan ini adalah daerah di mana distribusi itu terjadi karena setelah markup kan, setelah markup itu terjadi, kemudian dia berjalan seperti ini dan IHSG ini adalah sebuah indeks yang kita bilang apa ya paling berjaya lah ya selama setelah pandemi. Nah, sorry, bahkan pada pandemi pun IHSG itu adalah IHSG perkembangan IHSG yang indeks yang paling besar ya paling besar. Jadi kalau apa teman-teman bilang, oh ini kok kayaknya jelek banget dibandingkan dengan regional, sebenarnya enggak. Ya, dan kita udah lihat kemarin juga di hari Senin, Hang Seng bahkan tidak bergerak, ya Shanghai Index itu juga tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah salah satunya kayak misalnya Thailand aja pergerakannya masih tidak terlalu bagus. Ya mungkin agak-agak bagus itu adalah Singapura, ya. Tetapi indeks harga saham gabungan dan kalau nggak salah indeks Filipina ya. Indeks Filipina itu adalah indeks yang paling bagus. Nah, kalau dia sekarang turunnya kok kayaknya lumayan besar, ya karena memang naiknya udah jauh lebih besar dibandingkan indeks-indeks regional lainnya. Ya, nah itu yang kita lihat. Nah, kemudian kita lihat efeknya si Trump waktu periode pertama itu kan jeleknya setengah mati ya yang membuat indeks itu tidak kemana-mana. Kalau indeks tidak kemana-mana itu nggak apa-apa. Ya, itu benar-benar nggak apa-apa. Indeks nggak kemana-mana. Ya, nah kalau si Trump itu berarti kan kita 2 tahun tuh. Indeks kita itu tidak berjalan sama sekali. Kalau lihat ini ya, mana kita ambil mandi aja ya. Nah, kemudian kita cari nih. Trump itu di tahun berapa ya? Tahunan aja deh. Yearly, nah 12 bulan. Nah, Trump itu di 2000 ini ya 2014 sampai ini sorry ini mana pulpennya nih ya ini adalah daerah Trump ya itu Trump ya karena itu adalah tempat eh, pandemi terjadi ini kan
ya periode pertama si Trump kan pandemi kan. Nah, kemudian habis itu terjadi penurunan karena pandemi kan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat itu cuma shadow doang. Jadi 4 tahun itu dia tidak kemana-mana nih. Ya, 2 tahun pertama itu tidak kemana-mana. Ini adalah 2 tahun pertama si Trump, kemudian terjadi pandemi. Ya, nah moga-moga indeks kita juga seperti itu. Ya, tahun ini dan tahun besok itu nggak kemana-mana. Nah, cuman mungkin tahun ketiga itu akan terjadi koreksi. Ya, kalau menurut analisanya si tabelnya si Sam Banner ya. Jadi itu mungkin akan ada koreksi lah, research atau apa ya kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah dari si apa pola yang digambar oleh si Sam Banner itu hampir boleh bilang 80%-nya itu terbukti. Jadi kalau dia udah 80%, ya sudah kita berarti tinggal siap-siap aja di 2026 ya. Ya kalau 2025 terjadi ya cuma beda setahun doang. Kita juga udah siap-siap gitu loh. Gitu tinggal kita mempersiapkan diri aja. Jadi jangan sampai nanti seperti apa ya, seperti trader-trader retail lainnya. Loh, ini kenapa jatuh? Wah, kenapa jatuh ini? Oh, nanti dia akan naik lagi, nanti dia akan naik lagi. Kemudian habis itu hold aja, hold aja, hold aja. Nah, kemudian habis itu ya terus dia jatuh ya. Nah, kayak misalnya big cap sekarang nih BBCA, BBRI, BBNI. Ini saatnya beli, saatnya beli, saatnya beli. Nah, pertanyaannya katalis apa buat kita masuk ke dalam si perbankan ya. Waktu pertama aja kita udah dengar bahwa hilirisasi itu akan dibebankan ke perbankan. Jadi artinya perbankan itu diminta untuk membantu hilirisasi, membantu membiayai hilirisasi, hilirisasi yang berhubungan dengan pangan ya dan lain sebagainya. Ini kan ya was-was juga kan ya. Artinya perbankan itu gimana ya? Kalau lu BUMN mau nggak mau lah, ya, karena itu apa itu titahnya pemerintah kan. Ya soal nanti lu mungkin memperketat penyalurannya dan lain sebagainya itu urusan belakangan. Tapi yang pasti itu akan jadi sebuah beban. Hilirisasi, lu lihat hilirisasi tambang yang terjadi itu kan sebuah beban kan. Bikin smelter, pinjam uang, ya kan? Ya, nah sekarang apa pasar untuk bahan-bahan tambang lagi jatuh. Nah, bagaimana cara gue membayar cicilan dan kredit-kredit yang ada nih? Nah, kan deg-degan juga kan ya perbankan. Nah, sekarang dibebani oleh hilirisasi walaupun belum terjadi. Ya, kemudian yang sudah disabdakan oleh Menteri BUMN adalah perbankan diminta, terutama untuk BUMN ya, diminta untuk membantu di dalam pembiayaan perumahan. Ya, perumahan. Dia ini perumahan untuk menengah ke bawah loh. Jadi sangat mungkin kalau ekonominya agak goyang, ya berarti kan itu adalah golongan yang pertama yang akan terdampak. Ya kan? Nah, itu yang kita lihat pada katalis perbankan. Jadi kalau kalau kita bilang big cap ini boleh dibeli. Tapi kapan belinya? Yaitu pada saat market lagi berdarah-darah. Jadi market lagi berdarah-darah. Ini contoh sekarang berdarah nggak? Ya belum. Apa yang didarahkan di market sekarang? Ya belum gitu loh. Ini belum belum terjadi apa-apa. Ya semua itu masih smooth-smooth aja gitu loh. Kecuali memang globalnya semua udah kena. Nah itu jebret. Nah di situ lu hadir pada saham-saham big cap. Oke, saham-saham yang sudah inilah kayak perbankan-perbankan besar, lu mau datang ke BBRI kah, BCA kah, BBNI kah, BMRI kah, ya itu pada saat market lagi eh, ya hancur gitu loh. Ya, hancur semua negara itu hancur kayak pandemi kemarin ya. Ini mungkin yang paling teman-teman ingat lah ya. Waktu pandemi kemarin gimana? Semua indeks kan habis ya, hancur berantakan kan. Nah, di situ lu hadir untuk memborong si perusahaan-perusahaan perbankan yang gede-gede ini. Karena ini pasti akan ditolong pertama. Ya, itu akan ditolong pertama. Kenapa itu ditolong pertama? Teman-teman perhatikan namanya rotasi sektoral, ya. Kenapa perbankan ditolong pertama? Karena itu tulang punggung perekonomian. Kalau tulang punggung perekonomian itu tidak bisa menopang perekonomian, ya percuma dia nggak akan bisa bangkit. Gitu karena itulah makanya perbankan di mana uang kita semua berkumpul itu akan di eh, duluan ya diduluin agar apa kita nggak tambah panik. Teman-teman bayangkan ya pada saat resesi yang lu pasti panik kan, yang lu mau ambil apa? Wah, uang semua akan semua uangkan rekening dicairkan dipindahin kemana? Pindah ke emas. Sekarang emas kan lagi mengkilap sekali. Nah, emas pun mengkilap ini
Itu lambang apa? Lambang ketidakpastian, lambang ketidakpercayaan pasar kepada ini uang-uang kartal ini. Ya, nilainya itu hampir nggak ada. Karena itulah makanya emas itu bisa sampai ke 2.900. Nah, ini sekarang agak koreksi ya cuman karena apa pernyataan The Fed aja. Mungkin dia tidak mau buru-buru. Nah, malam ini itu ada pengumuman indeks inflasi CPI ya, CPI Consumer Price Index untuk US. Besoknya itu adalah PPI untuk wholesale ya, itu pasti akan gonjang-ganjing lagi. Jadi kalau CPI-nya turun, inflasinya turun, berarti The Fed itu kemungkinan besar akan turunin lagi suku bunga. Penurunan suku bunga bagus nggak? Ya bagus, bagus. Itu akan menggerakkan perekonomian. Tapi yang jadi tidak bagus adalah ya ini loh biang keladi si Trump ini loh. Kadang hari ini ngomong ini, ya kemudian habis itu menggerakkan market. Lu tau lah di periode pertamanya kita udah punya inilah, udah punya polanya lah si Trump ini. Ya jadi dia udah punya pola itu, jadi kita udah bersiap-siap aja gitu kan. Kalau tahun ini penuh dengan gonjang-ganjing, ya sudah kita udah siap gitu. Ya, oke. Jadi BBCA atau BBRI kalau resesi hadir. Kalau saya lebih senang BBCA sih ya, karena secara fundamental dia lebih kuat. Ya, kalau BBRI ya sama juga gitu kan, karena pemerintah udah pasti akan apa mempertahankan itu. Karena gini, BBRI itu untuk menengah ke atas itu adalah banknya. Ya, itu adalah bank. Sorry, BBCA untuk menengah ke atas itu adalah banknya. Ya, uang-uangnya disimpan di situ. Oke. BBRI itu sampai ke pelosok-pelosok di mana-mana, ya, sampai ke pelosok-pelosok di mana-mana itu mereka akan punya namanya rekening BBRI. Karena itulah dua bank ini ya, teman-teman tinggal pilih aja salah satunya mau di mana. Gitu kan. Resesi boleh ambil BRMS nggak? Ya tergantung, Pak. Ya, sebenarnya kalau resesi artinya semua perusahaan itu akan kehilangan pendapatannya. Ya, semua perusahaan akan kehilangan pendapatan termasuk BRMS walaupun dia jual emas. Mungkin saja ya, karena ini resesi, dia malah simpan emas itu sendiri. Ya mungkin saja loh, ya. Jadi artinya kalau namanya resesi, kita nggak bermain di lapis 2, lapis 3. Kita akan bermain di lapis 1. Kalau resesi, ya, kalau resesi. Jadi yang kita ambil itu adalah perusahaan-perusahaan lapis 1. Terutama di perbankan. Kedua adalah konsumsi. Itu adalah rotasi sektoral. Kalau resesi. Jadi ya teman-teman jadi udah tahu ya. Kalau terjadi kolaps pada market dan itu semua negara kolaps dan itu memang beritanya adalah resesi, beritanya itu adalah krisis ya, maka teman-teman hadir di lapis 1 di daerah perbankan. Oke, ya jadi nanti nggak usah teriak-teriak kalau loh kok lu bisa dapat BCA 35% gitu kan. Lu itu langka loh. Nah, itu. Ya kalau lu mau langka yang kejadian-kejadian langka sesuatu yang apa kita dapat emiten bagus tetapi bisa memberikan kita acuan yang lumayan, ya itu. Pada saat krisis, pada saat resesi, lu datang ke situ. Ya, lu datang ke situ udah, lu apa daripada lu taruh uangnya di emas dan lain sebagainya, lu taruh aja di situ. Itu ya, pertumbuhannya itu udah pasti akan lebih lebih menjadi jaminan. Kalau sampai BCA kolaps, kalau sampai BBRI kolaps, ya harusnya Indonesia juga udah ketar-ketir lah. Gitu. Ya, jadi kalau resesi ini sektoralnya ya, rotasi sektoral. Yang pasti itu adalah perbankan. Perbankan itu akan ditolong dulu. Kedua adalah konsumsi. Konsumsi akan tetap tetap ya, tetap akan di situ aja. Kenapa? Karena walaupun resesi lu butuh makan. Yang lain itu boleh lu tiadakan. Ya kayak liburan kemana. Lu kalau resesi ya udah pasti nggak mungkin liburan lah ya. Daerah-daerah tertier itu udah pasti nggak lu lakukan. Tetapi yang namanya makan, yang namanya konsumsi bahan pokok itu udah pasti akan lu lakukan. Jadi ya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak di bidang konsumsi itu pasti masih utuh. Ya pergerakannya masih masih utuh. Jadi ya artinya dua itu. Kalau lu mau lihat pergerakan apa yang kira-kira yang mantul lebih cepat apa? Perbankan. Itu ini yang kita kita bisa katakan itu karena apa? Karena itu rotasi sektoral itu selalu akan terjadi seperti itu. Ya. Oke. Eh apa ya? MTech, SCMA, Bukalapak nggak usah diapa-apain. Udah Bukalapak udah nggak usah diapa-apain ya. Itu jelas itu adalah perusahaan cangkang doang. Perusahaan cangkang tahu ya. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang tidak punya bisnisnya. Kalau dia bilang, oh iya, karena kan dia udah membuang tuh semua beban-beban
bisnis di e-commerce dan lain sebagainya. Kita nggak lihat katalisnya jadinya apa, ya jadinya apa kita nggak lihat gitu loh. Lu lihat story-nya apa? Ya, oh story-nya adalah dia sedang memperbaiki keadaan fundamentalnya dan lain sebagainya. Ya sudah kita tunggu aja, tunggu data perbaikan fundamentalnya jadi. Kalau belum, ya nanti aja. Gitu. Ini mungkin saja ini bisa jadi daerah-daerah di mana klimaks itu terjadi. Ya, ini adalah contoh lihat ya. Berarti ini adalah volume paling besar setelah sekian lama. Ini adalah volume paling besar. Ini bisa jadi adalah daerah klimaks. Oke, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari polanya, ini bisa jadi kejutan. Nah, kita tinggal tunggu aja kejutan apa yang terjadi di Bukalapak. Ya, apakah oh ini dengan dana sisa IPO dia membuka ini gitu kan? Ya, dia membuka ini. Jadi manajemennya udah melakukan aksi seperti ini, dia membuka ini nih. Ya kalau dia cuma jualan token listrik segala macam, gimana ya? Perusahaan lu mau ngarapin jualan token listrik sampai segede apa? Oke, ya. Nah, kalau dia mengumumkan bahwa oke, gua sekarang adalah perusahaan investasi. Jadi dan apa sisa-sisa dana IPO gua akan investasikan ke perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah buktinya BBHI segala macam ya. Nah, kita tunggu datanya. Ya, kita tunggu datanya. Nggak akan telat kok, nggak akan terlambat kalau teman-teman bertindaknya setelah itu. Karena apa? Kita butuh logik loh. Kalau ini cuma berdasarkan emosi, lah kalau apa ya? Oh iya, karena dia hari ini naik sekian persen nih, maka ini udah tanda-tanda kebangkitan Bukalapak. Enggak juga. Ya, ini bisa jadi cuma digerakkan oleh emosi. Kita butuh data. Kita butuh sesuatu yang logik. Nah, kalau gue mengatakan seperti ini, sekarang yang kita tahu itu adalah Bukalapak jualannya apa? Jualannya produk-produk e-commerce katanya kan. Ya, berarti produk-produk apa? Produk-produk kayak token listrik, ya pembayaran untuk listrik dan lain sebagainya. Nah, coba kita berpikir secara logik aja untuk data sekarang ya. Lu jualan token listrik mau mau untung berapa? Kalau iya jual token listrik laku banget, ya itu yang dulu tuh ya siapa tuh yang punyanya Yusuf Mansur itu, ya harusnya itu membuat dia itu besar banget dong penghasilannya. Tapi yang terjadi di lapangan seperti apa? Ya, apakah Traveloka itu menjadi sesuatu yang besar? Nah, kalau kalau iya jualan token listrik itu sangat menguntungkan, ya tentu si Tokopedia kita harus ngambil si Tokopedia duluan lah dibandingkan dengan Bukalapak. Ngapain kita ngambil Bukalapak sedangkan ada Tokopedia? Betul nggak? Ya, ini kalau data sekarang. Nah, kita nggak tahu kan public expose-nya dia dia mau melakukan apa setelah penutupan e-commerce-nya. Ya, jadi sudah tutup lapak nih ceritanya, suka buka membuka lapak lagi, sudah tutup lapak. Nah, kalau dia sudah tutup lapak, itu kan berarti dia menutup bisnis utamanya. Oke, dia menutup bisnis utama sama nanti kayak Goto gitu ya. Goto kalau sampai si Gojeknya merger sama si Grab, berarti si Goto ini akan menjadi perusahaan cangkang seperti Bukalapak sekarang. Ya kan Goto ini kan dua entitas, Gojek dan Tokopedia. Tokopedia kan sudah dijual. Ya, dia cuma dapat 25%-nya tok. Ya, jadi ya per tahunnya ya sekian sekian triliun lah ya. Nah, kalau sampai Gojeknya pun dijual. Gojeknya pun akhirnya diakuisisi, di merger ke Grab. Nah, si Goto ini ngapain? Berarti kan cuma perusahaan cangkang tok kan? Ya, kenapa? Karena Gojeknya udah kejual, Tokopedia memang sudah terjual. Nah, jadi Gotonya ya sudah perusahaan cangkang yang nggak ada bisnis utama lagi di daerah situ gitu. Jadi apa yang mau lu lihat dari Goto? Nah, ini kondisi sekarang yang pada terjadi pada Bukalapak. Nah, kita mau kalau memang nanti dia akan bagus, dia akan menjadi sesuatu, ya. Ya, kita tinggal menunggu aja datanya. Kita nggak mau loh nanti sampai kayak MTech gitu ya. MTech tiba-tiba beli BlackBerry. Padahal kita udah tahu itu sunset banget BlackBerry. Dibeli sama MTech. Nah, sekarang apa kabar BlackBerry? Kan kita nggak mau juga ya. MTech akhirnya dia beli Bukalapak, kemudian habis itu ya Bukalapak nothing gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Jadi pernah sudah ada kegagalan pada MTech gitu kan. Memang memang ya kita nggak bilang MTech semua gagal gitu ya. Tetapi ya banyak sekali aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh MTech yang kita lihat kayak yang paling fatal itu adalah BlackBerry lah. Nah, BlackBerry itu kemana dia? Oh, terus ada selentingan bilang, oh, yang dibeli dari BlackBerry itu adalah data. Nah, berarti kan harusnya kalau dia beli BlackBerry dengan data, harusnya ada sesuatu gebrakan yang dilakukan oleh si MTech, no?
Ya kita lihat videonya ya begitu-gitu aja. Video ya, video tahu kan ya? Yang itu kayak Netflix tapi ya begitu-gitu saja. Kalau memang lu punya data, harusnya kita bisa agak ini ya promosinya agak geber dikit ya. Tapi yang kita lihat ya setelah langganan video, ya ya begitu aja gitu. Ya kan? Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau lihat dari katalis sekarang, MTech, SCT, apa SCMA, Bukalapak, termasuk di dalamnya adalah ya dia mungkin bicara mau apa namanya? Mau IPO Superbank segala macam ya. Kalaupun dia bergerak, ya paling cuman untuk menyenangkan apa ya memperlihatkan bahwa oh iya lu ini grup gua oke lu. Nah, tapi setelahnya ya biasanya biasanya akan terjadi biasa-biasa lagi gitu. Ini yang kita lihat ya. Jadi artinya story di balik si MTech, SCMA, dan Bukalapak itu kita nggak lihat. Ya kita nggak lihat. Jadi kalau kita nggak lihat ada story-nya, apa yang mau diperhatiin oleh gajah? Gitu. Kira-kira kalau misalnya nggak ada sesuatu yang menarik di mungkin setahun, 2 tahun ke depan, atau berapa bulan ke depan, ini kita nggak ngomongin soal Superbank ya. Kalau cuma Superbank doang, ya ini abu-abu sekali ya. Ya kenapa? Karena kalau lu ikut IPO Superbank juga paling kalau misalnya itu, kalau misalnya bisa dapat banyak, kita kita malah curiga kan. Tapi kalau misalnya dapatnya cuma sedikit, ya nggak ada gunanya juga kan. Gitu ya. Jadi kalau dia bergerak karena cuma mau IPO, ya you know lah itu cuma mempercantik grup aja. Gitu. Setelahnya ya udah bubar. Ya, ini yang saya lihat ya. Jadi kalau lihat story, kita lebih lihat story yang berhubungan dengan perubahan pada fundamental, bukan cuma mempercantik harga tok ya, cuman karena gua ada corporate actions ini. Jadi katalisnya berhubungan dengan apa? Katalis ini harus bisa mengubah atau menggerakkan life cycle dari si perusahaan. Ya ambil contoh misalnya kayak Bukalapak. Ini kan adalah saham apa emiten yang kita bilang harusnya udah bangkrut lah. Ya kan? Nah, apa yang bisa membuat si Bukalapak jadi turnaround? Ya itu katalis yang mau kita tunggu loh. Gitu kan? Karena dana IPO-nya masih cukup gede. Ya, orang bilang masih ada berapa puluh triliun, itu kan masih cukup gede, ya kan? Nah, dari berapa puluh triliun itu dia ngapain gitu loh. Dia bisa bikin apa, gebrakan apa gitu loh. Nah, gebrakan ini bisa menggerakkan life cycle-nya. Oh, ini akhirnya misalnya contoh loh ya. Bukalapak akhirnya bisa bikin apa kopi di bulan gitu kan. Kedai kopi di bulan. Mungkin itu menjadi wow gitu kan. Ya ini contoh ya, contoh sesuatu yang wow lah ya. Kalau lu ke bulan siapa sih yang minum, ya kan? Nah itu akhirnya bisa menggerakkan life cycle-nya. Nah bagaimana cara dia bisa menggerakkan life cycle? Manajemennya harus ekspansi. Nah ekspansinya apa? Kalau dia ekspansi cuman akhirnya jualan token listrik, ya gimana ya? Ya nggak tahu sih ya. Teman-teman skeptis nggak sih jualan token listrik itu bisa disebut sebagai ekspansi? Ya kan itu kan nggak mungkin ya. Nah mungkin ya misalnya nih oh dari uang sekian triliun dia membangun pembangkit listrik tenaga surya ya dan habis itu misalnya loh misalnya ya dan pembangkit tenaga surya itu bisa menghasilkan watt yang begitu besarnya misalnya kan kemudian dia jual ke PLN dan akhirnya mendapatkan recurring income misalnya loh ya itu kan adalah daerah ekspansinya kan. Nah, next itu ekspansi yang sudah diumumkan, pasti market akan memprice in sesuatu di sana. Hitungan market kan pasti ada kan? Hitungan gajah pasti ada kan? Oh nih kalau lu ekspansi begini, oh yuk kita hitung. Ya, nah tinggal setelahnya konfirmasi pada perubahan fundamentalnya. Gitu. Jadi kita nggak akan terburu-buru kok untuk memasuki sebuah kayak misalnya nih CMNP ya. CMNP sebenarnya udah cocok dengan pola kita yang pertama. Kejutan kan ya nggak tahu sekarang udah dikonfirmasi belum benar nggak grup Salim mau masuk ke situ kalau dia sudah konfirmasi oke ya nah hal apa pada saat berita tentang grup Salim mau masuk ke dalam CMNP ini kan namanya adalah katalis kejutan loh. Ya, kita nggak bisa antisipasi. Lah, emang lu tahu duluan. Kalau lu tahu duluan, lu udah beli di daerah 1.000 itu. Lu udah kumpulin daerah 1.000 kan? Kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya si gajah-gajah lah yang pelaku-pelaku yang membuat akuisisi ini terjadi kalau seandainya benar ya, di benar ya. Nah, teman-teman lihat, setelahnya apa terjadi? Wah, arah-arah berkali-kali sampai berapa ratus persen naiknya. Ya, ini kenaikan ini digerakkan oleh apa? Logik? No. Ini lebih digerakkan oleh emosi kan. Nah, pergerakan emosi ya pasti akan suatu saat mereka akan sadar. Nah, ternyata disadarkan oleh bursa efek dengan cara apa? Disuspend.
Ya, setelah suspend, oh mulai mikir orang-orang. Lah, kan baru akuisisi ya. Ya, beritanya benar apa enggak aja juga belum tahu kan? Ya. Nah, jadi apa yang ditunggu nextnya? Nextnya akan ditunggu adalah berita akuisisi yang benar nggak? Oh, masuk berapa? Uangnya berapa? Kemudian habis itu dari uang yang masuk ini, bagaimana si manajemen mengelolanya? Ternyata manajemen membeli misalnya Trans Jawa sekian panjang. Nah, artinya bisa jadi itu menjadi penambahan pada pendapatannya si CMNP. Nah, kalau pendapatannya bertambah, apa ekspektasi kita apa? Ya akan ada perubahan pada fundamentalnya dong. EPS-nya, ya, earning-nya, labanya, segala macam itu akan bertambah. Nah kalau labanya terus menguat, berarti si perusahaan ini akan mampu punya uang untuk apa? Untuk terus melakukan ekspansi ke depannya loh. Ini tol ini gue beli lagi. Ya tol misalnya ini tol Sumatera kan lagi ini kan, lagi mau dilego-lego kan. Ah, tol ini gue beli, tol itu gue beli. Nah, misalnya kayak gitu loh. Nah, begitu tol ini tol itu dibeli, berarti pendapatannya bertambah dong. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan berarti cuma ngandelin apa? Tol pelabuhan sama tol yang apa? Yang itu loh, yang gede bage ya, yang punya dia kan. Baru dua itu kan, betul nggak? Ya, tapi kalau misalnya dia bisa bertambah tolnya, kemudian habis itu hitungannya kita mengatakan bahwa ini pendapatannya tambah oke nih. Ya akan terlihat dari EPS-nya, akan terlihat dari revenue-nya kan. Nah, itu yang mau kita tunggu. Nah, kemudian nanti di sini akan ada yang namanya akumulasi sesungguhnya terjadi. Gitu kan itu kan polanya kan. Kurang lebih polanya lah. Kalau ini udah SC, ya kemudian habis ini AR, nah bisa jadi trading range-nya sebesar ini nih. Nah, kita mau mengecilkan trading range-nya gimana? Ya tunggu di mana konsolidasi itu akan mulai terjadi. Ya, pada saat konsolidasi ini kan adalah konfirmasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Benar nggak aksi korporasi yang terjadi yang membuat kejutan segitu tingginya itu dikonfirmasi nggak dengan data-data fundamentalnya. Nah, ini kan berarti sudah mulai logik dong kita. Oh iya, datanya benar. Datanya terus bertumbuh nih, terus bertumbuh nih, terus bertumbuh. Nah, kalau dia terus bertumbuh, artinya apa? Nilai atau value perusahaan itu harusnya tambah bagus dong. Nah, baru kita punya dasar untuk menilai dan apa menghargai emiten ini lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Gitu. Itu sama kan sebenarnya terjadi pada DKFT, sama seperti TAPG atau JPFA segala macam. Yang dihargai atau diapresiasi dengan kenaikan harga karena memang ada perubahan pada fundamentalnya. Bukan karena berita ini ya, berita ini ya, berita ini ya. Iya betul, berita-berita itu sebenarnya adalah dasar untuk kita ngelihat katalis. Ya, yang sering saya share di ini loh. Ya, di tele. Kan dipikirnya itu adalah sesuatu yang sifatnya sampah kan. Ya, oh ini biar kelihatan ramai telenya. Enggak, itu adalah katalis-katalis yang gue kumpulkan di situ. Nanti kita olah gitu, kita olah. Kira-kira ini ada pengaruhnya nggak ke sebuah emiten? Ya, kalau ada, ya, masih ingat ya trading frameworknya kita kan, dasarnya itu adalah katalis. Ya, dasarnya itu ada katalis. Nah, katalis kalau memang dia udah punya story, story ini kita nilai bisa menggerakkan life cycle dari si perusahaan. Artinya perusahaan karena ketambahan likuiditas mampu untuk menggerakkan ekspansinya, terutama ekspansi lah ya. Lu kalau misalnya dengar si emiten ini mau bangun pabrik, ya emiten ini mau bangun pabrik, berarti kan persepsi kita kalau pabrik dibangun ada penambahan pada kapasitas produksi. Kalau kapasitas produksi bertambah, kemudian kita mau nengok apa? Dia jualan laku nggak nih produknya? Kalau dia produknya laku, artinya apa? Berarti akan ada pendapatan yang bertambah pada perusahaan itu. Kalau pendapatannya bertambah, logik kita gimana? Berarti harusnya ada laba dong. Laba yang bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Contoh teman-teman lihat kayak BRMS gitu kan, dia bangun pabrik kan, ya. Nah, sebelum dia apa sebelum masuk grup yang gede itu ada ada manajemen bilang mau bangun pabrik, kagak ada kan. Cuma rencana-rencana tok kan. Nah, begitu habis dia bangun pabrik, kita melihat apa? Peningkatan pada pendapatannya. Berarti ada perubahan nggak pada life cycle-nya? Dari yang tadinya ya perusahaannya ya benar punya tambang emas tapi nggak bisa nambang, ngapain kan? Ya, nah sampai akhirnya sekarang pendapatannya sebagus itu. Ya kan? Nah, jadi apa story-nya dulu dong. Nah, teman-teman lihat kayak DKFT. Kenapa kita masuk DKFT? Bahkan dari bawah 100 saya kita udah ngomongin soal DKFT.
Karena ada perubahan yang kita lihat. Katalisnya apa sih? Katalisnya adalah dia dilarang ekspor. Karena dia nggak punya smelter. Ya, dia nggak punya smelter. Apa yang dilakukan oleh DKFT karena dia nggak punya smelter? Dia beli smelter. Dia beli smelter. Pada saat dia beli smelter, kita tahu bahwa ini bukan perusahaan sembarangan. Ya kenapa bukan perusahaan sembarangan? Lu lihat smelter-smelter kalau dibangun tuh se desperate apa mereka mencari uang untuk membangun smelter. Loh, ini DKFT bisa beli loh. Ya kan? Itu sudah membuat sebuah katalis yang berbeda pada si DKFT. Begitu smelternya dibeli, berarti dia udah siap untuk melakukan ekspor. Karena apa? Dari ini biji biji nikel dia udah bisa mengolah itu menjadi ore atau ya itu ya yang batang-batangan si nikel untuk bisa diekspor. Ya jadi pertanyaannya dia nggak bisa ekspor. Kalau lu lihat IPS itu nol, ya bahkan minus karena ada operasional segala macam kan, bahkan minus. Minus itu berapa tahun itu dulu lihat. Ya kemudian dia beli smelter dan akhirnya apa? Dia bisa ekspor. Nah dari minus ke plus itu berarti ada perubahan nggak? Jelas ya perubahannya benar-benar lu lihat IPS-nya si DKFT lah. Itu pertumbuhannya berapa? Kita butuhnya berapa? 25% kan? Lu lihat pertumbuhannya berapa? Gitu kan? Nah, dari situ berarti kan ini kita mulai logik ya. Masa nggak dihargai sih? Value perusahaannya masa iya tetap sama? Tadinya dia nggak punya smelter, sekarang punya smelter, punya uang untuk beli smelter. Itu aja sudah bisa membuat kita apa ya? Lah ini perusahaan harusnya bisa dihargai lebih dong. Masa iya di bawah 100? Harum aja apa bisa sampai 5.000, bisa sampai 6.000, gitu kan? Ya. Nah, DKFT masa masih dihargai 100? Ya minimal berapa kalinya lah gitu. Nah, sekarang kan berarti sudah di angka berapa? Sudah di 200-an kan? Artinya ya sudah lu sudah beggar berapa kali gitu. Ya, nah kita lihatnya seperti itu. Jadi nggak cuman oke, Bukalapak hari ini naik sekian persen. Wah, ini berarti dia sudah turn around. No, turn around kan tidak semudah itu. Ya, tidak semudah dengan satu candle saja kita bilang, oh ini turnaround. Tidak. Teman-teman lihat kayak CMNP. Kita nggak, oh ini dua candle loh. Ini naiknya dari 1.000 sampai ke hampir 4.000, 4.400. Apakah dia langsung berubah fundamentalnya? Kan tidak. Berita mengenai masuknya si grup gede itu aja tidak terkonfirmasi sampai hari ini kan? Atau udah ada konfirmasi? Ya, belum ada kan? Nah, kalau belum ada konfirmasi, ya lu pakai data dong sekarang. Logiknya di mana? Gitu kan naik sampai 300 kali, ya 3 kali, ya 300% lebih. Kemudian habis itu ya nothing happen gitu loh. Masa iya cuman karena berita itu kemudian dihargai tinggi begitu kan enggak kan? Ya. Nah, setelah emosi, setelah euforia itu ya pasar akan mulai logik. Ya, direkturnya udah ganti ya mungkin ya. Mungkin mungkin itu menjadi persiapan ya. Tapi kita belum dapat beritanya masalahnya. Benar-benar belum dapat berita. Jadi ya kita tinggal mengikuti pola kita aja. Ya, jadi nextnya adalah konfirmasi terhadap perubahan pada fundamental. Nah, kalau teman-teman lihat kayak misalnya kita tanya Bukalapak dan lain sebagainya, sama kayak gitu. Kita konfirmasi pada fundamental. Ya, kenapa Goto kita ambil, walaupun dengan apa namanya itu apa saham kepemilikan di masyarakatnya itu begitu besar. Kenapa kita ambil? Karena ada konfirmasi terhadap fundamentalnya. Lu lihat ya, konfirmasi terhadap fundamentalnya kan lebih baik ya. Ya, apalagi sekarang setelah apa si Patrick ya Patrick Waluyo masuk situ, kemudian ada deal dengan si TikTok ya, kita lihat Tokopedia apa si Goto itu menjadi punya recurring income 25% dari Tokopedia kan, ya, dan itu cukup bisa menggerakkan karena itu hampir berapa ya, hampir 4 triliun loh setiap tahunnya itu ya, plus minus lah ya, tergantung penjualannya si Tokopedia juga, plus minus itu 4 triliun. 4 triliun itu lu harusnya bisa melakukan sesuatu loh pada eh, Gojeknya. Ya kan? Nah, ternyata kita tahu ada sahabat AI dan lain sebagainya kan? Ya. Nah, si Bukalapak harusnya bisa begitu. Dia punya berapa triliun? Ya, itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu dong. Tapi ini kan kita tidak melihat ada sesuatu yang digerakkan oleh manajemen kan? Ya kan? Kita nggak lihat kan? Nah, kemudian habis itu ada isu mengenai merger ya. Kalau merger itu benar terjadi ya mungkin ini akan dihargai
sekali lagi lah untuk gerakan si Goto. Habis itu saya juga udah kabur. Karena kalau sampai Gojeknya pergi dari Goto, ya udah Goto itu nggak ada apa-apa lagi. Apa yang lu hargai lagi di situ nggak ada. Gitu. Apa yang lu mau lihat lagi menjadi pemasukannya si Goto nggak ada lagi. Gitu. Karena Gojek itu adalah ya termasuk financial itu semua ikut pergi gitu loh. Karena data-data nasabah itu kan ada di situ. Jadi kalau Gojek ya sampai udah merger sama si Grab, masa iya Grab tetap oh ya lah sini financial lu ikut gitu kan? Kan enggak. Ya nah, tapi teman-teman lihat ya, ini mungkin mungkin itu juga bisa diperhatikan ya. Karena yang kita lihat terakhir Gojeknya sama GoPay-nya itu dipisahin. Ini ada apa ini? Ya, mulai dipisahkan menjadi dua entitas. Ya, jadi GoPay-nya itu masuk ke dalam GoTo Financial, ya Gojek itu tetap di Gojek transportasi. Nah, ini teman-teman perhatikan. Jadi kalau sampai nanti benar si Gojeknya pergi, ya Gojeknya pergi, nah apakah GoPay-nya ikut? Kalau GoPay-nya ikut, ya berarti udah selesai. Oh, maksudnya direktur utamanya diganti sama itu ya, bininya si itu ya, si pebasket sombong ya. Itu kayaknya sih nggak tahu lah ya. Ya berarti masih nggak ada hubungannya sama sama apa sama itu ya Pak. Ya udahlah ya kita nggak lihat itu ya. Oke ya jadi itu kurang lebih kalau teman-teman mau lihat katalis ya kurang lebih seperti itu ya urutannya segala macam itu mungkin seperti itu. Sekalian saya bahas kalau ada yang nanya soal Goto gimana dan lain sebagainya ya itu kurang lebih begitulah ya. Oke nah kemudian apa ya Inet 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 itu bukannya ini Inet sama Linknet sama nggak sih? Inet, oh beda ya. Inet, oh ini baru IPO ya. Kalau baru IPO kayaknya sih kita masih tidak begitu tertarik sih ya. Ya datanya nanti aja lah. Nah WIRG, nah ini WIRG juga sama. Ini saham teknologi tapi katalisnya kita nggak tahu ya. Tetapi teman-teman bisa gini lah ya daripada kita menebak-nebak ya kita lihat ke teknikal aja ya. Teman-teman ini gambarnya apa teknikalnya sudah kita gambar itu 144, 167, 199. Teman-teman perhatikan itu aja. Kalau mau lebih aman, ya kita tinggal menunggu kometnya aja. Ya, komet berarti kita konfirmasi di sini akan ada minor higher low. Ya itu aja dulu. Ya kalau lu enggak, lu tunggu konservatif aja berarti tunggu dia break 200. Udah. Ya, lu break 200 baru lu ikut. Ya, oke. Nah, MLPL itu grup itu kita nggak bahas sama sekali karena nggak ada gunanya teman-teman ikut itu. Benar-benar nggak ada gunanya grup itu. Ya kalau lu kalau enggak ya teman-teman kalau misalnya masih ragu dengan grup itu, teman-teman cari deh di Google ya atau mungkin bisa tanya ChatGPT atau Qwen atau DeepSeek ya. Kenapa dengan grup itu? Kok kayaknya eh, apa anti banget gitu ya. Lu cari tahu lah. Ya, oke, saya coba lihat apalagi Avia. Nah, Avia ini gini. Oke, nah Avia itu kita mau tunggu kan adalah V-shape ya, V-shape kemudian hold. Apa yang terjadi pada Avia saat ini? Kita lihat di daily-nya. Nah, ini yang mau kita kita nantikan adalah V-shape dan hold-nya. Oke, dan hold-nya. Apa yang terjadi pada Avia? Dia hold nggak? Hah? Kagak ya? Ya dia V-shape dan akhirnya gagal ya. Pada saat dia gagal, ya udah kita nanti dulu lah buat Avia. Ya walaupun mungkin katalisnya segala macam untuk pabriknya segala macam kemudian pangsa pasarnya segala macam cukup bagus ya. Tapi ini tidak memenuhi persyaratannya kita nih ceritanya. Ya, ini harusnya kalau V-shape kita kan kalau lu yang konfirmasi berarti dia break kan. Break ini berat daerah berapa nih? Daerah 432 ya. Ya, kalau kalau lu agresif ya berarti lu ambil kan pada saat dia V-shape ya. Pada saat dia hold ya. Nah, tapi ternyata dia breakdown. Ya, pada saat dia breakdown ya sudah teman-teman udah tahu bahwa itu V-shape-nya gagal. Ya, kalau V-shape-nya gagal lu kena stop loss udah kita keluar aja. Ya. Nanti soal oh nanti katalisnya begini gini gini, oh itu nanti aja, nggak apa-apa. Ya itu nanti aja. Ya kita tinggal lihat nanti ke depannya. Nah sekarang adalah kita tahu dia gagal. Secara trading plan ini sudah ngebreak. Ya nih. Oke ini. Oke ini udah break kan? Ya kemarin berarti kan dia udah break kan? Udah break keluar. Saya juga udah keluar kok. Ya karena apa? Karena dia udah break.
Jadi V-shape-nya gagal. Nah, kalau dia V-shape-nya gagal, ya sudah teman-teman pasti udah kena stop loss. Kena stop loss sudah selesai. End of story. Jadi nggak ada yang bilang, oh nanti kan dia naik lagi. Oh nanti dia begini, nanti dia begitu. Oh nggak ada hubungan soal itu. Kita cuman berdasarkan trading plan-nya kita. Kalau lu udah masuk duluan, ya berarti trading plan lu stop loss-nya di mana? Stop loss di situ, keluar. Titik. Nggak ada babi bu soal, oh kan begini, kan begitu, kan begitu. Nggak ada. Trading plan lu di mana? Kalau V-shape kan harusnya teorinya adalah kita kita tunggu dia break ini, baru kita beli kan, ya. Tapi kalau lu agresif, ya kita bisa beli daerah sini. Ya, kita cukup pede lah ya. Kita pede, oh kayaknya ini jadilah, gitu kan? Ya kita masuk. Berarti kan lu stop loss lu adalah daerah bawah sini. Nah kalau stop loss lu kena, harusnya lu keluar. Ya tidak ada babi bu, bang segala macam. Talisnya begini, oh ini begini, enggak. Trading plan lu gimana? Itu ikutin. Oke? Ya, terus ini udah. Oke, terakhir apa? Bevin. Bevin itu memang masih ada sesuatu di situ. Mari kita lihat. Dreng. Oke. Dia memang daerah bawah ya. Tapi kan ini berhubungan dengan multi finance kan. Ya, kondisi sekarang kira-kira bagaimana otomotif? Ya, kalau otomotif tidak bagus, ya berarti multi finance mungkin saja tidak bagus. Ya, kita tinggal eh, nanti aja lah. Ya, urusan multi finance. Jadi hampir boleh dibilang sektor-sektor yang ada itu hampir nggak ada. Contoh misalnya kayak sekarang ya, jangan kita nggak usah bilang multi finance deh. Kita bilang pemotongan anggaran deh. Pemotongan anggaran kementerian mana yang paling gede? PU kan? Ya, artinya konstruksi semen segala macam itu udah pasti akan ikut. Nah, udah kita udah nggak usah di situ. Ya, apalagi kondisi sekarang, lu ngarapin otomotif seperti apa? Ya, bahkan BED sampai mau keluarin mobil yang di bawah 200 juta loh. Ya BD gue nggak tahu gitu lah apa yang mau dilihat lagi gitu loh. Iya, toko bangunan udah pasti sepi lah karena ya dia paling paling itu ya paling apa namanya ya yang lokal aja lah yang memang lagi mau renovasi segala macam, tapi proyek-proyeknya udah pasti berhenti. Kenapa ya? Karena anggaran PU itu dipotong berapa ya? Pokoknya potong paling gede, ada nggak 80% ya pemotongan PU? Ah iya 80% kan. Ya coba bayangkan, PU, ya PU di mana ini. Kalau lu mau lihat konstruksi, lu lihat anggaran PU. Kalau dia gede, ya makanya udah dari 112 triliun sisa tinggal 29 triliun. Coba bayangkan apa yang mau dibangun dengan 29 triliun. Ya ini kita bilang kayak misalnya lu bangun DAM ya, PLTU gitu, misalnya PLTU. Satu PLTU aja udah berapa berapa hampir hampir 10 triliun kan. Ini cuma bisa bangun berapa? Ya kalau kita bilang untuk perbaikan jalan aja, perbaikan jalan nasional udah pasti udah hitungan tetean gitu kan. Ya jadi kalau ke depannya lu akan lihat jalan-jalan rusak, ya maklumin aja karena dananya nggak ada. Ya dananya nggak ada buat perbaikan. Nah artinya apa? Hubungannya ke sektor di dalam indeks harga saham gabungan. Ya sektor konstruksi lu jangan bangga-banggain. Ya jadi katalisnya nggak ada di situ loh. Ya katalis nggak ada di situ. Ini kayak kayak ini ya. Em, Kayak inilah, lu pergi ke sebuah mall, ya mallnya kan sekarang mall-mall banyak yang hancur berantakan ya. Kayak mall Roxy deh, Roxy Mas tahu kan ya, Roxy Mas. Nah ini kepikiran sama saya. Roxy Mas tahu kan, dulu itu kalau lu mau beli handphone, lu pasti ke situ. Semua itu ada. Wah ributnya, berisiknya setengah mati ya. Perang harga terjadi di mana-mana kan, ya. Coba hari ini lu ke sana deh beli handphone, mau nggak lu? Ya, apa yang lu harapkan dari sana? Kemudian lu tiba-tiba lu buka toko di daerah Roxy dan jualan handphone. Gimana coba? Hah? Nah, itu sama kayak trading kan. Trading itu kan bisnis kan. Lu nggak ada keramaian di situ. Ngapain lu ke daerah situ? Gitu sama kayak kalau teman-teman tanya soal multi finance segala macam. Memang lagi jelek. Ya, lagi jelek. Nah, kemudian kalau lu lihat media sosial ya, itu banyak debt collector yang tiba-tiba nongol untuk narik-narikin mobil. Kan ngeri banget ya. Ya, gitu ya. Jadi ini berarti kan ada something nih di multi finance itu sendiri. Nah, ini ada data nih ya. Ini berarti ada 43.000
kilometer jalan nasional tidak akan dirawat. Ya nggak tahu tahun ini doang atau tahun-tahun berikutnya juga nggak dirawat. Ya, di Singapura aja 780 kilometer jalannya aja dananya. Oke ya, yang Singapura punya aja 780 kilometer jalan dananya itu 60 triliun per tahun. Ya, nah kalau 43.000 hanya 29 triliun gimana? Ya ini dibandingkan dengan Singapura loh ya. Singapura cuma punya jalan 780 kilometer, butuh dana 60 triliun. Ya, nah sekarang kita punya 43.000 kilometer, kemudian hanya punya 29 triliun. Gimana gimana? Ya, ya itu ya itulah makanya kenapa kenapa ya pasar sepi ya karena itu ya likuiditas sampai dipotong-potong begitu ya gimana gitu ya. MBG MBG malah ada PHK. Oh ya. Oh, efisiensi di kementerian kemudian buat ke MBG. Sebenarnya MBG nggak gede. Efisiensi kan 300 triliun, Pak, ya. Sedangkan di makan bergizi gratis itu cuma butuh 70 sampai 100 triliun kan, ya. Jadi ya em, harusnya sih tidak tidak terlalu pengaruh ya soal PHK segala macam itu. Nggak bakalan ketampung lah itu, Pak. Dipotongnya gede banget soalnya gitu, ya. Oke, untuk saham kesehatan terakhir ini untuk care ya. Care kayaknya sih nggak ada apa-apa lah ya. Coba. Oke ya. Nah, ini saham kesehatan. Nah, ini yang saya tahu adalah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu dimulai program check up gratis. Teman-teman udah pernah check up gratis belum? Ya, yang di Puskesmas ya, udah dapat belum itu kayak SMS atau teman-teman mesti download Satu Sehat ya. Dan ini Satu Sehat itu nanti kita bisa dapat kode untuk check up gratis ya. Check upnya apa? Check upnya adalah tahu ya, cek gula pakai ini loh, tusuk ini apa, tusuk tangan cek gitu ya, kolesterol sekian, gula darah sekian ya, kemudian EKG mungkin akan teman-teman dapat ya dan sebagainya. Udahlah. Ah, obat nggak ada betul ya, obat tidak ada. Obat itu akan dihitung ke BPJS ya, ya itu yang dulu saya pernah cerita lah ya. Pokoknya, oh ini nanti sakit jantung ya, silakan berobat ya, pakai BPJS, bla bla bla, segala. Itu check upnya. Jadi kalau lu lihat check up begitu, hubungannya sama sektor kesehatan ada nggak? Ya harusnya tidak ada lah ya. Jadi ya kita nggak melihat ada katalis di daerah situ juga. Jadi ya udahlah. Oke, ya jadi paling oke lah untuk hari ini paling kita segini dulu ya untuk tanya jawabnya ya. Ya, jadi ya kita moga-moga kita akan baik-baik saja sampai Maret ya, terutama untuk ya saham-saham yang memang lagi price in untuk laporan keuangan. Nah, nanti habis laporan keuangan kita lihat lagi kira-kira ada sektor apa. Nanti habis pemotongan anggaran ini kira-kira nanti jalannya seperti apa. Ini kan udah efisien nih, udah potong-potong-potong banyak nih, lampu-lampu sampai dimati-matiin kan? Ya. Nah, nanti ke depannya kita lihat, oh 300 juta ini 300 triliun ini ternyata dikasih ke ini, ke ini. Nah, kita mau lihat data-datanya seperti apa ke depannya. Tapi kalau datanya tidak membaik, ya mungkin akan seperti prediksinya si para gajah ya. Jangan 8%, mungkin 5% aja mungkin sudah tidak bisa lagi dicapai. Ya, kita lihat ya. Kita tinggal lihat aja nanti. Oke. Oke, ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya izin pamit ya. Thank you semua untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke. Oke, thank you semua. Saya izin pamit. God bless. Oke, thank you.